Shalom, selamat pagi Jemaat HOG dimanapun berada. Pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk kita datang padanya. Mari hari ini bebaskan rohmu, nikmati hadiratnya. Rencana dia tidak akan pernah gagal untuk kita. Amin. Jesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidup kita sangat berharga. Amin. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bulu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk saya lagi. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga.
untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh kami bersyukur, rancangan-Mu takkan pernah gagal dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, sungguh kami bersyukur buat segala keadaan ini Tuhan. Kami bersyukur, pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dahsyat. Rancangan-Mu untuk kami tak akan pernah gagal Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Ini waktunya kami berserah padamu seutuhnya Tuhan. Ini waktunya kami menyerahkan segalanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kunci. Angkat suaramu, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan segalanya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padaku semua yang milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Oh hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sungguh kami cinta Kau Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kami tetap pegang janji-Mu di atas ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar bumi akan berlalu. Cia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita mau bergoyang bersama-sama. Amin. Biar bumi akan berlalu. Kanan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus.
Kami mau percaya janji-Mu di atas ya dan amin Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Jesus, haleluya. Jesus. Mulai saat ini Tuhan, kami mau percaya Kau lebih dari siapapun Tuhan. Keadaan boleh membuat kami terlena, tapi hari ini kami mau bangkit dan kami mau percaya Kau di atas dari segalanya Tuhan. Jesus. Jesus. Oh haleluya. Jesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Angkat suaramu. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu yang dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, yes, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Amin. Kemenangan sudah dijamin, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau yang berbeda. Hari ini kita mau mendeklar bahwa kalau kemenangan sudah dijamin Tuhan, saatnya kita mendeklar bahwa kita menang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Sebentar, cari tisu, cari apa untuk kita mau mendeklar kita punya kemenangan, amin. Sebentar. Hari ini kita mau mendeklar kita punya kemenangan, amin. Kita mau mendeklar bahwa kita sudah menang, amin. Ku menang, yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia hidup, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Yesus, amin. Kami sudah menang hari ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur buat setiap kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami sudah bersorak dengan penuh kegirangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan di dalam kami, dan peperangan ini bukan milik kami, tapi peperangan itu menjadi milik bagian daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, kesehatan, kecukupan, dan kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik di sepanjang minggu, bahkan bulan demi bulan, bahkan di bulan ini kami melewati masa pandemi di bulan yang ke-6. Terima kasih Bapa, terima kasih, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama saja kami sudah berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada di pagi hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, tapi sudah sering kali kita mendengar kisah ini. Bukan suatu dongeng, tapi suatu kisah nyata. Artinya itu sungguh-sungguh terjadi. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini lewat kisah hidup, yaitu seorang Daud, Raja Daud. Ya, waktu itu dia masih belum menjadi raja, tapi dia adalah seorang masih bocah, masih kemerah-merahan, masih begitu belia, masih begitu muda. Kiranya lewat kehidupannya di pagi hari ini kita bisa mencontoh, meneladaninya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom. Semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari engkau lambaikan tanganmu atau kasih salam satu dengan yang lain. Kalau engkau bersama dengan keluargamu, mari rangkullah anggota keluargamu. Katakan, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya tunggu Bapak Ibu membuka Alkitab, yaitu dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ya. 1 Samuel pasal yang ke-17, Bapak Ibu boleh siapkan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, ya Bapak Ibu. Kita akan baca. Kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah di pagi hari ini, saya katakan judul khotbah pagi hari ini adalah tanda kemenangan.
Sekali lagi sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda kemenangan. Artinya, saya berharap Bapak Ibu semua memiliki tanda kemenangan. Artinya Bapak Ibu hidup dalam kemenangan. Saya dan Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, terutama yang HOG, dimanapun engkau berada, hidup di dalam kemenangan. Bukan hidup di dalam kekalahan, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam ketidakberdayaan. Tapi di pagi hari ini, sesuai dengan pujian yang sudah kita naikkan, kibarkan panji kemenangan, bahwa kita hidup di dalam kemenangan. Karena apa? Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai 18. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya akan mengisahkannya dari ayat 12 sampai 15. Siapakah Daud? Daud adalah anak bungsu dari seorang yang bernama Isai. Ada 8 saudara dan dikatakan Daud ini anak yang paling terakhir, anak bontot. Dan kakak-kakaknya waktu itu maju berperang menjadi prajurit ya bersama dengan Raja Saul. Dan Daud bukanlah seorang prajurit, dia tidak maju berperang bersama dengan Saul, yaitu bersama dengan tentara-tentara Israel yang lain. Tetapi Daud mempunyai tugas yang sangat sederhana menurut saya, yaitu dia memilih untuk menjadi seorang gembala. Dan kita nanti lihat berapa ekor gembalaan Daud pada waktu itu. Nah, di ayat yang ke-18 ya. Jadi saat itu abang-abangnya, kakak-kakaknya yang gagah perkasa itu ada di medan pertempuran ya. Waktu itu mereka sedang berperang melawan Israel, melawan Filistin. Ayat 18, mari kita lihat. Ini kisahnya sudah 40 hari ya, kakak-kakaknya ini maju berperang bersama dengan Saul. Nah, ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Maaf, ayat yang ke-16. Oke. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, siapa orang Filistin itu? Yaitu Goliat. Ya, kita tahu bahwa dia adalah Goliat. Jadi selama 40 hari dari pagi sampai petang dia maju menantang pasukan dari orang Israel. Dan Isai berkata kepada Daud, jadi selama 40 hari tidak ada kabar dari kakak-kakaknya Daud. Maka ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Itu bunyi ayat yang ke-18. Saya ulangi. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah, perhatikan Bapak Ibu, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Dan ayat yang terakhir, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Saya menyebutnya itu adalah suatu tanda kemenangan. Isai berkata kepada Daud, bawa tandanya. Apa itu tanda? Tanda kemenangan. Kasih jabat tangan satu dengan yang lain, ayo. Tanda kemenangan, tanda kemenangan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini engkau membawa tanda kemenangan, engkau kibarkan panji kemenangan, artinya engkau sudah meraih kemenangan itu. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini engkau berkata, aku sudah membawa tanda kemenangan. Apa itu tanda kemenangan yang dibawa Daud kepada Isai pada akhirnya? Yaitu kepalanya Goliat. Itu menjadi tanda kemenangan yang dibawa Daud kepada bapaknya, yaitu Isai. Itu adalah tanda kemenangan. Hari ini, kalau engkau sudah membawa tanda kemenangan, berarti engkau sudah mengalami apa yang disebut dengan kemenangan. Nah, kemenangan tidak jatuh dari langit, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Kita tidak langsung dengan otomatis ketika kita berdoa pagi hari ini, tiba kita mendapatkan suatu keberhasilan, kita mendapatkan suatu kesuksesan, kita mendapatkan suatu kepuasan, kita mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar tidak dicapai dengan instan. Walaupun hari-hari ini orang suka dengan yang instan, minta langsung dapat, kepengen langsung ada, semua tersedia. Bapak Ibu, tidak ada yang instan. Semua harus diupayakan, semua ada perjuangan. Makanya tidak pernah akan ada kemenangan tanpa suatu perjuangan.
Dan kalau Bapak Ibu hari ini, saya dan Bapak Ibu ingin mendapatkan kemenangan yang besar, artinya kita harus melakukan suatu usaha, suatu disiplin kerja, suatu ketekunan, suatu keuletan, suatu latihan yang keras untuk dapatkan kemenangan yang besar. Jadi, seberapa besar Bapak Ibu berusaha dan mempersiapkan diri hari-hari ini, engkau akan melihat ketika engkau sudah melakukan bagianmu. Bukan engkau yang akan berperang maju melawan semua tantangan di depan, tapi Tuhan, tangan Tuhan yang akan mengerjakan itu bagimu. Kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan mengerjakan itu bagimu, kita akan kembali kepada Daud. Bagaimana Daud saat itu, dan apa yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu semua, untuk mendarahi suatu kemenangan, yang pertama, kita langsung saja pagi-pagi hari ini, untuk mendapatkan kemenangan, boleh saya sebelum melanjutkan ini kepingin melihat. Saya tidak dapat melihat Bapak Ibu, tapi saya percaya semua orang ingin menang, bukan? Amin. Saya juga kepingin menang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita contoh dari kehidupan Daud. Yang pertama, jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Bapak Ibu semua, siapa Goliat? Siapa yang tidak tahu dengan kisah ini Bapak Ibu? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini, siapa yang tidak tahu dengan Goliat? Goliat dikatakan adalah seorang pendekar dari tentara Filistin, dan dari Gad. Gad ini pernah ditinggali oleh dari suku Enak. Kita pernah mendengar suatu kisah di mana Joshua sebagai salah satu dari 12 mengintai, yaitu bahwa dia melihat bahwa bangsa itu adalah bangsa yang seperti raksasa, besar-besar dan tinggi-tinggi, dan mereka bilang mereka seperti belalang. Itu adalah bangsa Enak dan pernah tinggal di Gad. Nah, jadi Goliat adalah keturunan raksasa. Nah, kemudian kita lihat tingginya Goliat lewat firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Kita melihat bahwa tingginya Goliat ini adalah kurang lebih 3,2 meter. Artinya tinggi rumah satu lantai, Bapak Ibu. Tinggi rumah satu lantai itu tingginya Goliat. Kemudian baju perangnya, dari semua ketopong, dari perisainya, kemudian sampai kepada penutup kaki, beratnya sampai 56 kilo. Mungkin itu adalah berat badannya Bapak Ibu, tetapi itu adalah berat perlengkapan perang daripada Goliat. Bagaimana dengan pedangnya? Pedangnya sekitar berapa? Kurang lebih 7 kilo. Bapak Ibu pernah kalau beli beras 5 kilo, kita sudah kerasa tuh. Mengayunkan, membawa yang 5 kilo aja berat. Apalagi mau mengayunkan yang besarnya, yang beratnya 7 kilo, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan. Nah, hal inilah ya, Goliat begitu mengintimidasi pasukan Israel, terlebih juga rajanya yang bernama Saul. Dan setiap hari dia maju, ya, ketika itu barisan tentara Filistin berhadapan dengan barisan tentara Israel, dan Goliat dari pagi sampai petang itu menantang pasukan dari Israel. Dia bilang gini, kirim satu orang untuk melawan aku. Jadi jadi 1 lawan 1. Kalau seandainya aku kalah, kami semua jadi budak. Tapi kalau engkau kalah, maka engkau jadi budak kami, kata Goliat. Itu sangat mengintimidasi, sangat memainkan suatu serangan-serangan secara emosional dan sangat melemahkan, ya, sangat melemahkan karena bangsa Israel, tentara Israel, Saul melihat dia begitu besar, dia raksasa, dia luar biasa tingginya, ya, itu menakutkan bagi mereka. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-11 pasal 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, bunyi firman Tuhan apa? Ya. 1 Samuel pasal ke-17 ayat yang ke-11, ya. Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, yaitu si Goliat. Mereka sangat cemas hatinya dan sangatlah takut. Ya, ayat yang ke-24, ya, dikatakan orang Israel, mari kita lihat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dikatakan bahwa ketika semua orang Israel melihat, maka lari mereka
mereka dan menjadi sangat takut. Dan Daud berkata di ayat yang ke-32, jangan tawar hatimu. Maka hari itu ketika mereka melihat Goliat yang seperti raksasa dengan perlengkapan perang, mereka begitu takut, termasuk Saul, rajanya. Mereka sangat ketakutan, begitu cemas hatinya, dan mereka menjadi tawar hati. Dan Mazmur Amsal 24 ayat 10 berkata, tawar hati pada waktu kesesakan. Ya, janganlah kamu tawar hati pada waktu kesesakan. Karena ketika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, hari itu bangsa Israel, prajurit-prajurit Israel, bahkan Saul sendiri selama 40 hari lamanya, mereka dipermalukan dari pagi sampai pada petang hari. Karena apa? Demikianlah Goliat menantang tentara Israel, tetapi berusaha mengintimidasi, tetapi apa? Bangsa Israel takut, cemas, bahkan mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa lakukan apa-apa. Mereka dengar semua hinaan itu, mereka dengar terima semua pencemoohan itu. Bapak Ibu semua, firman Tuhan katakan seperti Daud di ayat ke-32, jangan tawar hatimu. Saat itu bangsa Israel bukan hanya sekedar takut lagi, mereka lari dan mereka menjadi tawar hati. Maka Daud berkata, jangan tawar hati rajaku, aku akan mengalahkan dia. Nah Bapak Ibu semua, untuk dapatkan kemenangan hari ini, kalau engkau mau membawa tanda kemenangan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk orang-orang yang engkau kasihi pagi hari ini, satu, jangan takut dengan situasi hari ini. Jangan cemas, dan bahkan jangan sampai engkau tawar hati. Hari-hari ini kita memang menghadapi masa-masa yang sulit, dan kita melihat angka-angka yang terpapar semakin tinggi, 2.000 sampai 3.000-an ke atas sekarang, bahkan yang sembuh sekitar 1.000-2.000 orang. Kita melihat ini semakin mengganas. Kemarin saya bertemu dengan satu jemaat bahwa dia mengatakan dulu yang mulai agak longgar di angkatan darat dan angkatan laut, sekarang mulai diketatkan. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin mereka berpikir dulu, oh ini sudah mulai reda, dan sekarang terjadi peningkatan, bahkan beberapa anggota mereka terpapar dan meninggal. Sekarang diperketat, mereka menjadi satu ketakutan. Bapak Ibu semua, firman Tuhan ini juga pernah dikatakan Allah kepada Yosua. Apa itu? Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini pernah saya khotbahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimana kita bisa kuat dan punya keteguhan hati ketika kita melihat masalah yang begitu besar di depan? Ya, seperti Yosua yang melihat bahwa ketika dia harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa saja nggak berhasil, bagaimana dengan dia? Hari itu ada suatu tekanan, dan hari itu Yosua baru kehilangan sosok pemimpinnya, yaitu Musa. Begitu juga ketika prajurit-prajurit bangsa Israel, prajurit-prajurit Israel melihat Goliat yang begitu besar, mereka melihat ada suatu masalah yang besar di depan mereka, dan mereka menjadi takut. Pesan Tuhan pagi hari ini seperti pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagaimana kita bisa kuat dan teguhkan hatimu? Bagaimana kita bisa kuat? Kembali kepada firman Tuhan. Perkatakan firman, sekalipun yang engkau hadapi, yang engkau lihat, itu masalah setinggi gunung. Bahkan ada suatu pujian yang berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, kalau seandainya aku tidak bisa memindahkan gunung ini, dan engkau juga tidak memindahkan gunung ini, berikan kepadaku Tuhan, untuk daki gunung itu Tuhan. Kiranya kita punya sikap hati yang demikian Bapak Ibu semua. Hari ini kalau kita sudah berdoa, dan gunung masalah kita, gunung sakit penyakit, gunung persoalan apapun, gunung pergumulan, gunung mungkin ekonomi, kekurangan, kesulitan hidup dan sebagainya, kalau Tuhan tidak memindahkannya, mintalah kepada Tuhan kekuatan, karena firman yang menguatkan Bapak Ibu untuk daki gunung itu. Dan di dalam nama Yesus, engkau bisa sampai kepada puncaknya dan dapatkan kemenangan yang besar. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan cemas, jangan sampai engkau menjadi tawar hati. Ketika engkau menjadi tawar hati, kecil kekuatanmu dan engkau tidak berdaya, engkau tidak mampu melangkahkan kaki. Hari ini, ayo, siap sedia kita.
Sedia karena hidup ini adalah suatu perjuangan dan pertempuran. Bapak Ibu senang atau tidak senang, hari ini semua kita sedang berjuang. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Ayo maju. Maju dengan kekuatan firman Tuhan yang menjadi pedang roh kita. Dan latihlah kita bagaimana kita menggunakan dan mengayunkan pedang roh itu dengan setiap hari kita memperkatakan firman. Ketika kita melihat kemustahilan, ketika kita melihat Goliat yang besar, kita memperkatakan firman supaya kita menjadi kuat dan iman itu timbul. Dan kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu semua. Kita akan melihat yang kedua. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, hadapi setiap tantangan ujian hidup, ya. Hadapi setiap tantangan yang ada. Saya katakan, ketika kita memulai sesuatu, melakukan sesuatu, bukan berjalan mulus sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti semua masalahmu beres. Tetapi kita semua diberikan jaminan begini. Semua masalah, semua problem, semua kesulitan, apapun yang kita hadapi hari ini, kita dimampukan menghadapinya bersama dengan Yesus. Itu yang benar. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita berkata semua ingin masalah kita selesai. Saya katakan Bapak Ibu akan kecewa pada saat Bapak Ibu mempercayai hal yang demikian. Nah, hari ini kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu menghadapi setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan kita harus tahu semua tantangan dan ujian hidup itu adalah suatu pelatihan yang melatih otot rohani kita supaya kita tidak lembek, kita tidak menjadi orang yang tidak berdaya. Bapak Ibu yang latihan fitness, yang olahraga untuk menguatkan otot secara rohani, ya, amin. Supaya terbentuk otot-otot itu perlu latihan, tapi otot rohani perlu kita dilatih. Yaitu dilatih dengan apa? Menghadapi setiap ujian dan tantangan hidup. Bapak Ibu semua, bagaimana dengan Daud? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa Daud ini masa lalunya bagus-bagus. Daud ini mempunyai kehidupan dari masa kecilnya itu baik-baik. Oh, dia bahagia banget. Oh, tidak Bapak Ibu. Tidak demikian. Daud dipersiapkan Tuhan dari masa mudanya, dari dia kecil. Ya, karena apa? Satu, saya katakan, Daud menghadapi begitu banyak tantangan dan ujian dalam kehidupannya. Yang pertama, Daud tidak diperhitungkan loh oleh ayahnya. Kalau hari ini kau merasa, aku jadi begini Bu Aileen, karena aku ditolak, aku gak dianggap sama bapakku, sama mamaku. Daud mengalami yang demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, ketika Nabi Samuel ingin mengurapi salah satu anaknya Isai untuk menjadi raja bagi Israel, apakah Daud diperhitungkan oleh bapak dan oleh Isai ayahnya? Daud tidak diikut sertakan Bapak Ibu. Daud masih mengembalakan kambing dombanya. Sehingga ketika Samuel berkata, bukan yang ini. Padahal Samuel udah merasa, wah ini abang-abangnya Daud, kakak-kakaknya Daud ini gagah perkasa, yang mungkin ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang, bukan apa yang kau lihat, bukan yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat apa yang jauh di dalam hati kita. Dan Samuel berkata, cuman inikah anakmu? Daud tidak diperhitungkan. Daud mengalami penolakan. Oleh karena itu, kalau hari ini engkau gagal, hari ini engkau susah, engkau dalam kesulitan, jangan salahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Jangan salahkan siapapun. Coba engkau koreksi kepada dirimu. Jangan karena apa yang kita alami di masa yang lalu, engkau mengambil itu sebagai pembenaran bagi dirimu. Aku begini karena dulu aku digitukan. Jangan Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah dapat kemenangan itu. Daud itu tidak dianggap oleh bapaknya sendiri. Bahkan ada satu Mazmur berkata, Mazmur 27 ayat 10. Ini makanya dikatakan ada suatu penafsiran. Jangan-jangan Daud ini adalah anak angkat, bukan anak Isai sungguhan, bukan darah dagingnya. Karena Mazmur 27 ayat 10 dikatakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, siapa pagi hari ini yang mengalami penolakan dalam keluarga? Jangan jadikan itu alasan untuk ketidakberhasilanmu. Jangan jadikan itu alasan untuk hari ini ketika engkau gagal. Bapak Ibu bangkitlah, tanggalkan itu semua. Karena Daud melihat itu semua sebagai latihan otot rohaninya.
Ya, Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya, dan Daud sangat direndahkan oleh kakak-kakaknya. Ingat, di dalam ayat yang ke-28, dikatakan ketika Daud membawa makanan kepada abang-abangnya atau kakak-kakaknya di medan perang. Nah, Eliab kakaknya yang tertua mendengar bagaimana Daud berkomunikasi, karena Daud mendengar bagaimana orang Gad yaitu si Goliat itu menantang barisan Israel dan mencemooh barisan tentara Allah. Marahlah Daud, dan kemarahan Daud ini didengar oleh kakaknya Eliab, dan Eliab marah kepada Daud. Kita lihat hinaan kakaknya kepada Daud. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bapak ibu semua yang dikasih Tuhan, Daud diremehkan, dianggap, kau bocah ingusan, apalah misamu, jangan kau terlalu jangan terlalu sombonglah, kau pulang saja. Bukankah tugasmu hanya mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor? Ini tidak cocok bagimu. Ini pertempuran sungguhan. Kalau nggak pernah bertempur, ini mati, ini taruhannya nyawa. Sudahlah, kau gembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor saja. Diremehkan, direndahkan oleh kakak-kakaknya. Hari ini mungkin engkau direndahkan oleh keluargamu. Itu masalah yang besar? Ya, saya kira itu satu masalah. Tetapi Bapak Ibu, jangan engkau ketika direndahkan, ketika engkau diremehkan, kemudian engkau merasa, engkau masukkan di hatimu, dan engkau tidak berdaya oleh karena semua hinaan dan remehan tersebut. Bagaimana? Daud tidak dianggap oleh kakak-kakaknya, bahkan dia tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Dan kita melihat ketika di ayat yang ke-33, kita melihat bahwa ketika itu di ayat ketiga, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia, yaitu Goliat, sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Dia dianggap enteng. Dia dianggap enteng oleh Saul, karena ketika Saul mendengar bahwa ada seorang anak muda yang mau bertarung melawan Goliat, dia bilang, "Kau panggil dia." Dia melihat Daud masih begitu kemerah-merahan, masih muda banget. Dia bilang gini, "Aduh, kau tidak mungkin bisa melawan Goliat. Tidak mungkin, karena apa? Goliat itu dari masa mudanya sudah menjadi prajurit, sedangkan kau apa?" Bapak Ibu semua, Daud mendapat perlakuan yang tidak baik. Itu suatu pelatihan yang dianggap oleh Daud untuk kehidupan rohaninya. Yang pertama apa? Dari bapaknya, dari kakaknya, dari Raja Saul. Padahal Daud berpikir begini kan, aku mau bantu, aku mau melawan Goliat. Artinya apa? Suatu kesungguhan dari hati Daud. Karena Daud berkata, "Jangan tawar hati Tuanku Raja," di ayat 33. Aku akan mengalahkan dia. Dia ingin menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Daud ingin menyelamatkan reputasi. Bukan hanya reputasi. Daud gemas ketika apa? Allah bangsa Israel dilecehkan, dicemooh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak hanya dicemooh, diremehkan oleh Saul, tapi kita melihat cemooh itu bahkan direndahkan. Dia sangat dimainkan emosinya, terpancing emosinya oleh siapa? Goliat. Karena Goliat bilang gini, "Aduh, memangnya aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Aku akan apa? Membunuhmu. Aku akan mengambil tubuhmu dan memberi makan tubuhmu kepada apa? Daging-dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di sini." Dan Goliat bukan hanya sampai di situ. Goliat bahkan mengutuki Daud. Bapak Ibu semua, hari-hari ini ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita ini. Ada begitu banyak ujian, yang dimana yang diuji itu seringkali adalah emosi kita, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan diri, kehilangan pengendalian diri. Ingatlah, ketika Goliat sebelum dia maju bermaksud untuk menyerang Daud secara fisik, dia mempermainkan emosinya Daud. Dan seringkali, dan harus kita akui, ketika kita lost control dengan emosi kita, maka kesalahan itu kita buat, Bapak Ibu. Makanya penting dalam pelatihan ini, hadapi setiap tantangan dan ujian yang ada, kuasai dirimu,
Kuasai dirimu Bapak Ibu, kuasai emosimu. Supaya apa? Dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang tenang. Makanya firman Tuhan katakan, tinggallah dalam tenang. Karena dengan disitu engkau bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan bukan engkau yang melakukannya, tapi engkau bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat begitu banyak tantangan-tantangan, begitu banyak masa lalu Daud yang begitu gelap dan suram. Tapi kita melihat Daud punya self control yang luar biasa. Dia tidak bergeming dan tidak sedikit pun terusik dengan apa yang dikatakan. Apa? Oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya, bahkan oleh Saul. Dia tidak menganggap itu sebagai suatu yang bisa diambil hati ya. Kadang-kadang kita sedikit-sedikit aja salah paham, ambil hati terus mogok gitu kan. Nah, Daud punya self control yang luar biasa. Dia tidak menganggap apa yang dikatakan oleh raja, bahkan Goliat itu menyakiti dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu, dia punya respon yang baik. Dia menguasai diri. Emosinya terkontrol. Sehingga apa? Kita melihat orang-orang yang demikian bukan hanya kuat secara fisik, tapi rohaninya begitu kuat. Otot rohaninya boleh diacungi jempol. Dan hari ini Tuhan sedang membentuk otot-otot rohanimu. Jangan hanya engkau kuat secara fisik, tetapi secara rohani engkau harus lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Karena tantangan-tantangan ke depan, masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan akan jauh lebih pelik, akan jauh lebih berat. Engkau hanya bisa melakukannya ketika engkau terlatih dalam menyelesaikan setiap ujian dan tantangan hidup. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, hadapi setiap tantangan dan ujian hidup. Bapak Ibu, ketika saya membuka depo, kami berdoa lama, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Sebelum saya membuka depo air, usaha saya di bidang air, saya jualan kue Bapak Ibu. Saya jualan kue. Kemudian ketika mau membuka air, banyak nada-nada miring. Ketika mesin itu terpasang, nada-nada miring itu terdengar sangat tidak membangkitkan semangat Bapak Ibu. Sangat membuat saya dan suami itu, aduh kok kata-katanya minor. Ya kayak fals begitu. Aduh kok buka air sih? Loh di sini sudah banyak orang jualan air. Tetangga tuh buka air loh. Gak 1 bulan tutup. Gitu kan Bapak Ibu, nada-nadanya itu bukan kita dengar dari orang lain, itu kita dengar dari keluarga sendiri. Itu kan nada-nada yang tidak membuat suatu semangat. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Kita punya sikap yang betul. Kalau hari itu saya dan suami, ya, sudah banyak ya orang yang buka depo di sini, orang jualan air ya, banyak ya, betul. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita akan berbeda. Ada amin Bapak Ibu. Dan hari ini sudah 9 bahkan mau yang ke-10 tahun kami menjalani usaha itu, dan Tuhan memberkati kami supaya bisa kasih makan juga banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nada-nada minor itu sering kita dengarkan, kata-kata pelecehan, kata-kata yang merendahkan kita, yang seolah-olah tidak menganggap kita. Anggaplah itu sebagai satu latihan rohani, bahkan sangat menyakiti hati kita. Mungkin itu bukan kita dengar dari orang jauh, orang yang tidak kita kenal, tapi seringkali kita diperlakukan itu oleh orang keluarga kita sendiri, orang yang kita kenal baik. Kita diselingkuhi. Kita bukan oleh orang lain, tapi oleh keluarga sendiri, orang yang dekat dengan kita. Bapak Ibu, itu sangat menyakitkan. Tapi pahamilah, Tuhan sedang melatih dan mempersiapkan engkau. Jangan mundur, terus maju. Latihan kedua, ya. Ini adalah suatu latihan untuk menghadapi tantangan dan ujian. Yang pertama, jangan takut, ya. Saya akan langsung di bagian yang ketiga. Bahkan yang ketiga, ya, Bapak Ibu masih bersama dengan saya bukan? Ya, puji nama Tuhan. Bagian ketiga. Jadi yang pertama jangan takut, yang kedua latihan. Ayo, latihan yang keras ya. Hadapi tantangan dan ujian hidup. Hadapi setiap tantangan. Yang ketiga ini latihan. Latihanlah kerja disiplin yang keras. Bapak Ibu ingin melihat kemenangan? Sekali lagi, kemenangan tidak Bapak bisa kita raih dengan tanpa bekerja, dengan malas-malasan. Bahkan firman Tuhan berkata, yang malas jangan makan hari ini. Kalau engkau bangun tidur sudah siang, kemudian tidak mengerjakan apa-apa, tahu ada makanan di meja makan, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang malas jangan lagi makan.
Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau bekerja, tidak mau apa-apa hari ini, sebaiknya engkau puasa saja. Itu maksudnya. Nah, firman Tuhan tidak mengajari kita untuk menjadi orang yang pasif, orang pemalas, tapi firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita harus melatih dan bekerja keras, disiplin yang keras ya. Untuk apa? Mengembangkan kemampuan dan keahlian yang ada. Bapak Ibu semua, ya, ketika Saul di ayat ke-33 berkata kepada Daud, "Aduh, Daud, gak mungkin, engkau masih begitu muda, gak mungkin engkau bisa mengalahkan orang Gad itu, yaitu si Goliat. Karena apa? Si Goliat dari masa mudanya sudah menjadi seorang prajurit." Itu ayat ke-33 dikatakan demikian. Nah, tetapi di ayat yang ke-34 kita melihat begitu kerasnya, ya, bagaimana Daud punya disiplin yang keras, punya pelatihan, punya suatu latihan yang dilakukan setiap hari, disiplin yang keras dalam kehidupannya, ya, sehingga dia dibawa Tuhan kepada pertempuran yang sebenarnya. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana jam terbangnya Daud. Bapak Ibu, untuk memiliki suatu keahlian, Bapak Ibu harus punya jam terbang yang tinggi. Ya, makanya kalau seorang pilot dia tahu, oh ini pilot yang profesional, dia punya jam terbang berapa. Ya, semakin tinggi jam terbangnya berarti dia semakin punya banyak pengalaman dan lihai. Nah, Bapak Ibu semua, kita melihat jam terbangnya Daud. Ya, kita melihat ayat yang ke-33 saya baca. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Ini jam terbangnya Daud ya. "Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku Daud mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin, yaitu Goliat yang gak bersunat itu, ya, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Bapak Ibu semua, disiplin Daud yang hanya menjaga kambing domba yang dikatakan oleh kakak-kakaknya itu cuma 2-3 ekor saja, itu membawa Daud kepada pertempuran yang sebenarnya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Dengan apa Daud mengalahkan Goliat? Bukan dengan pedang, bukan dengan apa-apa. Karena apa? Ketika Daud, kata Saul begini, "Oke, kalau begitu ya sudah, kau pakai baju perangmu." Karena Daud dengan baju perang yang lengkap Goliat dengan pakaian yang lengkap maju berperang mau mengalahkan si Daud. Tetapi Daud tidak, ketika mau menggunakan baju perangnya Saul, apakah dia bisa berjalan? Tidak bisa berjalan, Bapak Ibu. Dan kita melihat apa senjata yang digunakan oleh Daud untuk mengalahkan si Goliat, yaitu hanya dengan ketapel, dan dia mencari 5 batu kali. Itu dimasukkannya ke dalam sakunya, ya, ke tempat kantongnya, di mana itu biasa dibawa untuk mengembalakan kambing dan dombanya yang cuma 2-3 ekor itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat ketika Daud bisa mengalahkan beruang dan harimau atau singa dengan ketapel, itu bukan berarti dengan tanpa suatu latihan. Saya percaya setiap hari Daud mengasah keterampilan menggunakan ketapel itu terus menerus. Mungkin dia bidik, mungkin buah lah, mungkin dia bidik apalah, kan begitu kan, untuk melatih kemampuannya menggunakan ketapel atau alih-alihan itu. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tahu bahwa ketika Daud mengalahkan Goliat, itu bukan dengan 2 bidikan, 3 bidikan, 3 kali melontarkan batu, tidak. Tapi firman Tuhan katakan Daud hanya 1 kali saja menggunakan kemampuannya itu, keahliannya menggunakan ketapel, menggunakan batu kali itu. 1 kali saja itu menancap di dahinya Goliat, dan Goliat tumbang. Bapak Ibu semua, itu bukan keahlian yang hanya bisa dipelajari 1-2 hari. Tapi keahlian itu dilakukan terus menerus
dan disiplin dirinya, melatih dirinya untuk menggunakan ketapel itu membawa dia kepada kemenangan, membawa dia kepada pertempuran yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mencatat ada suatu teori, kalau kita mau menjadi ahli di suatu bidang, kita harus punya paling sedikit 10.000 jam untuk berlatih. Ingat Bapak Ibu, untuk menjadi ahli dalam satu bidang, Bapak Ibu harus punya menginvestasikan waktu 10.000 jam untuk bisa berlatih. Artinya begini, kalau hari ini setiap hari Bapak Ibu menyisikan waktu 2 jam saja untuk berlatih, ya, untuk melatih diri. Artinya untuk sampai 10.000 jam Bapak Ibu perlu waktu kurang lebih 13,7 tahun atau kurang lebih 14 tahun Bapak Ibu. Kalau engkau mau semakin cepat, artinya engkau harus menaikkan jam latihanmu setiap hari. Ya, kalau seandainya 4 jam berarti engkau perlu waktu 7 tahun untuk menjadi ahli di bidangmu. Daud melatih dirinya untuk menggunakan ketapel itu ketika apa? Ketika dia mengembalakan kambing dan dombanya. Dan disitulah bagaimana Daud bisa menggunakan kemampuan itu untuk mengalahkan singa dan beruang. Makanya Daud berkata, seperti aku mengalahkan singa dan beruang ini, demikianlah aku akan mengalahkan apa? Yaitu si Goliat orang Gat itu. Itu janji Daud kepada Saul. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak Bapak Ibu melatih kemampuan Bapak Ibu hari ini? Saya percaya Tuhan itu adil. Bahkan orang cacat pun, Bapak Ibu pernahkah melihat suatu tayangan atau video tidak punya tangan tapi masih punya kaki, tapi dengan kaki dia masih bisa melukis Bapak Ibu? Ya, dia melukis bukan dengan tangannya. Bahkan ada yang saya lihat tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi Tuhan tetap adil. Dia bisa melukis dengan mulutnya. Bapak Ibu semua, Tuhan melengkapi kita dengan suatu keahlian. Paling tidak satu Bapak Ibu, temukan itu dan kembangkanlah. Latihlah dirimu dan jangan jadi seorang pemalas. Engkau tidak akan jadi apa-apa. Engkau tidak akan mendapatkan kemenangan. Engkau tidak akan bisa membawa tanda kemenangan itu. Engkau hanya akan menjadi seorang pecundang dan hidup dalam kekalahan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo disiplin yang keras. Salah satu contoh orang yang melakukan disiplin yang keras, siapa yang tidak kenal dengan seorang pesepak bola dari Real Madrid, yaitu apa? Ronaldo. Bapak Ibu, dia melakukan apa yang teori 10.000 jam ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu berapa penghasilan dia ketika dia melatih dirinya semakin ketat, disiplin kerja yang semakin tinggi. Bapak Ibu tahu apa yang dia raih? Saya mencatat untuk per tahunnya saja, ya, per jamnya saja Ronaldo itu dibayar 28,5 juta. 1 menitnya itu 4,7 juta, belum lagi dengan bonus-bonus yang lain. Itu gajinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mendapatkan tuayan yang besar, Bapak Bapak Ibu harus menginvestasikan waktu untuk disiplin, melakukan dan melatih diri supaya kita menjadi profesional. Saya sekolah Alkitab 4-5 tahun. Saya bukan seorang pebisnis Bapak Ibu. Ketika ada saat-saat keadaan yang tidak, atau Tuhan memang izinkan dan itu tidak menguntungkan, saya bilang begini, Tuhan, berkatilah tanganku ini supaya kami bisa mengerjakan sesuatu. Kami akhirnya sepakat suami istri, ya kita bikin kue yuk. Bapak Ibu, ketika kami masukkan itu di suatu iklan dan mencantumkan nomor telepon, ketika telepon kami berdering, Bapak Ibu, saya ingat pengalaman pertama itu karena kami bukan dari latar belakang pebisnis dan kami baru mau mencoba. Hanya menerima telepon saja Bapak Ibu dari orang yang mau menanyakan produk kami dan bermaksud ingin membeli. Saya ingat pengalaman itu bagaimana saya gemetar hanya menggagang telepon, waktu itu belum ada HP ya. Memegang gagang telepon saya itu sampai keringat dingin dan saya gugup. Kemudian ngomong saya terbata-bata, tidak bisa mengatur dengan baik. Saya ingat pengalaman itu karena apa? Saya tidak terlatih. Tapi hari demi hari Tuhan melatih kami. Sehingga apa? Sampai hari ini, kalau kami tidak mau berlatih, tidak mungkin jadi seperti ini. Kami melatih diri bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memasarkan dengan baik, bagaimana cara melayani dengan baik, sehingga konsumen kami menjadi puas dan mereka senang dan memesan produk-produk kami. Terlebih hari ini yang kami lakukan adalah di bidang air. Bapak Ibu semua tidak terjadi secara instan, tapi semua itu butuh pelatihan. Ingatlah ketika Daud memakai baju perangnya Saul, dia tidak bisa berjalan. Artinya begini,
Jangan engkau berjalan hari ini dengan pengalamanmu yang masa lalu atau pengalaman orang lain. Karena seringkali kan kita bilang begini, dulu papa mama waktu zaman papa mama bisa sudah bikin begini-begini, sudah bisa melakukan ini, sukses begini. Tapi kita berusaha menerapkannya di masa yang sekarang ini. Masanya sudah berbeda Bapak Ibu. Zaman kita itu masih zamannya mungkin zaman kuno. Mainnya belum ada secanggih seperti ini. Zamannya sekarang sudah zaman komunikasi begitu maju, begitu pesat. Zaman kita kan tidak demikian. Permainan kita sangat sederhana. Ya itu salah satunya ketapel kan, bermain yang karet ya, kartu-kartuan. Tapi sekarang kan sudah ditinggalkan yang demikian. Makanya jangan berjalan hari ini dengan pengalamanmu yang masa lalu atau pengalaman orang lain. Jangan boleh itu jadikan seperti spion. Sebagai apa? Supaya kita menjadi was-was, waspada saja. Karena apa yang terjadi di masa lalu itu juga menjadi suatu pelajaran yang berharga supaya kita hati-hati ke depan. Hari ini saya katakan, jangan berkata aku dulu sudah melakukannya dan sukses, makanya aku mau melakukannya sekarang. Ayo, inovasi sedikit. Inovasi karena zamannya sudah berubah. Ya, jangan apa yang dilakukan Daud itu harus menjadi contoh. Yang terakhir, yang keempat. Jadi yang pertama, jangan takut. Yang kedua, hadapi setiap tantangan dan ujian ya. Yang ketiga, latihan kerja disiplin yang keras. Karena apa? Disiplin Daud mengerjakan hal-hal yang kecil saat itu membawa dia kepada peperangan, pertempuran yang sebenarnya dan kemenangan, yaitu melawan Goliat. Yang keempat, yang terakhir, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, Daud bisa mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, tapi dengan hal yang kecil, yaitu ketapel dan satu batu kali saja. Ya, dia langsung menggunakan ketapel itu dan satu kali itu kena kepada Goliat. Bapak Ibu, begitu juga apa yang dilakukan oleh Daud, menjaga kambing dombanya yang 2-3 ekor. Dengan disiplin dia menjaganya ya, supaya jangan satu ekor pun tercuri oleh beruang dan singa. Bapak Ibu, disiplin Daud untuk menjaga, mempertahankan, merawat yang kecil itu, membawa dia kepada pertempuran yang sebenarnya ya Goliat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika seorang anak kecil membawa 2 ekor dan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus dihadapkan saat itu dan murid-muridnya. Saya percaya Yesus sedang menguji murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki saja. Saat itu murid berkata, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan. Yesus berkata, ini gak cukup. Bahkan 200 dinar saja tidak cukup Tuhan untuk memberi makan. Itu kurang lebih gaji 3 bulan. Tidak cukup untuk memberi makan sekian banyak orang. Apalaginya hari susul gelap. Yesus bilang, kasih mereka makan. Gimana Tuhan? Apa yang ada padamu? Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya katakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Ingat juga cerita ini. Bagaimana ketika seorang bujang, ya Elia berkata, ayo kau naiklah, lihat, arahkan pandanganmu ke daerah laut, ya. Engkau lihat di situ apakah ada tanda-tanda hujan akan turun, apakah ada awan atau tanda hujan akan turun. Bapak Ibu semua, dan hujan ini bukan hanya 1 kali naik, tapi 7 kali naik. Dia melihat awan yang sebesar telapak tangan saja. Bapak Ibu semua, jangan remehkan hal yang kecil. Karena apa? Hujan lebat turun itu terlebih dahulu dimulai dari awan yang kecil itu. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan pekerjaan-pekerjaan yang kecil Bapak Ibu. Dulu kami juga dipandang remeh. Karena apa? Usaha air. Banyak orang yang sudah buka air. Itu tetangga kami sebulan juga tutup kok. Jadi itu susah, payah. Dan bahkan saya katakan Bapak Ibu, ada orang-orang yang bisa kasih makan keluarganya dan mereka bisa sukses hidupnya hanya karena jadi apa? Yang mereka jual itu rombengan. Tukang rombeng. Gitu kan, dia pengepul. Hari ini jangan menilai pekerjaan dari besar dan kecilnya. Tapi lihat bagaimana engkau disiplin mengerjakan yang kecil itu, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada kita semua. Bapak Ibu, yang kami lakukan juga kecil-kecil. Tapi yang kecil kalau diberkati Tuhan itu akan menjadi besar dan mampu memberkati banyak orang. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan hari ini ketika engkau dapat tawaran, mungkin ada banyak orang yang ingin membantumu. Walaupun itu kecil Bapak Ibu, lakukanlah, praktekkanlah. Kalau hari ini engkau mungkin belum melihat yang sekecil, engkau
Saya ibaratkan keahlian kita itu seperti awan yang sebesar telapak tangan. Hari pertama engkau berdoa, engkau belum melihat. Aduh Bu Ani, saya belum melihat apa keahlianku, apa yang harus kukerjakan. Hari kedua engkau berdoa dan engkau juga belum melihat. Hari ketiga engkau berdoa, engkau belum melihat. Gak tahu apa yang kukerjakan Bu Ani, gak tahu. Tapi percaya, engkau berdoalah terus menerus dengan tekun sampai engkau bisa melihat awan sebesar telapak tangan. Itu yang Tuhan akan bukakan dan percayakan kepadamu. Saya percaya pagi hari ini ada yang akan mengalami yang demikian. Oleh karena itu berdoa. Kalau engkau belum menemuinya, berdoa terus menerus sampai engkau melihat awan sebesar telapak tangan. Jangan remehkan yang kecil itu. Kerjakanlah dengan sungguh, dengan disiplin, kerja keras. Pasti engkau bisa berhasil. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Ya, jangan kita merendahkan. Tapi kita melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan satu batu kali yang kecil, satu kali umban, Goliat mati. Dan akhirnya Daud mengambil pedangnya Goliat dan memenggal kepalanya, dan dia pulang membawa tanda kemenangan kepada Isai. Ini tanda kemenangan. Hari ini Bapak Ibu, saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau bawa tanda kemenangan itu bagi istri dan anak-anakmu, bagi keluargamu, orang-orang yang mengasihimu dan mendoakanmu hari-hari ini. Mari semua kita, bukan hanya kita pandai menyanyi dan mengibarkan panji kemenangan, tapi percaya, mari kita hidupi kemenangan itu dan raih kemenangan itu hari demi hari. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, hadapi setiap ujian dan tantangan hidup. Yang ketiga, latih disiplin diri yang kuat untuk mengembangkan kemampuan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Jangan pandang itu. Yang keempat, jangan melihat besar dan kecilnya. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, jangan remehkan, jangan malas. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan di dalam nama Yesus, engkau pasti bisa membawa tanda kemenangan itu, dan Tuhan pasti akan dipermuliakan. Bapak Ibu semua, ketika kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian kita, dilihat ya, ayat penutupnya di ayat yang ke-46, ya, ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Demikian, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, ini yang saya suka, bahwa Tuhan akan ambil alih peperangan itu di dalam tangannya. Pertempuran ini menjadi bukan pertempuran kita, tapi pertempuran di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang bertempur bagi kita, saya percaya 100 kali lipat bahwa kita pasti bisa pulang membawa tanda kemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di pagi hari ini dan memberkati seluruh sidang jemaat, sehingga satu pujian berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kami menghidupi firman Tuhan dengan tidak takut. Kami menghadapi setiap ujian dengan gairah dan semangat dari Tuhan. Kami melatih diri kami dengan disiplin yang ketat dan tinggi. Dan kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami hari ini. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat tanda kemenangan. Kami akan meraih kemenangan. Kami menang dari segala kesulitan ekonomi. Kami menang dari semua persoalan rumah tangga. Kami menang dari segala sakit penyakit. Kami melihat ada begitu banyak Goliat, kesulitan kehidupan yang sebesar Goliat apapun itu Tuhan mampu dikalahkan. Karena ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, pertempuran ini menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan yang akan ambil alih dan bertumpur
bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan layak akan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kepada kami kemampuan ya Roh Kudus untuk kami melatih diri kami yang hari ini semakin giat, dan semakin giat lagi. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit menghadapi masalah, yang letih, lesu dan berbeban berat, biarlah pagi hari disegarkan, dikuatkan, disembuhkan oleh karena kuasa-Mu, dan kami dapatkan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terkasih dalam Tuhan, kita telah dengar kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kita supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan lihat beberapa pengumuman buat kita bahwa di hari Rabu kita akan ada bersama-sama di kelompok masing-masing, kelompok kasih karunia. Dan di sana kita bisa sama-sama berinteraktif. Di sana kami bisa saling membagi. Kita akan bertumbuh bersama-sama setiap hari Rabu. Dan di hari Jumat kita ada doa malam, di mana kita akan sama-sama berdoa, naikkan syafaat kita kepada Bapa di surga buat negara kami, buat kota kami yang kami cintai, dan juga buat gereja kita, supaya sungguh-sungguh gereja tetap eksis di tengah-tengah krisis yang menimpa semua. Kita tetap kuat tegar di saat-saat masa yang sukar ini. Kita tetap tegar bersama Tuhan. Dan minggu kita akan kebaktian bersama lagi dengan penuh sukacita, dengan hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Sebab di sanalah kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan atau mengembalikan miliknya Tuhan, saudara bisa mengembalikannya melalui rekening bank dari gereja House of Grace, maupun Bapak Ibu bisa titipkan kepada ketua-ketua kelompok Bapak Ibu hingga dapat menyerahkannya ke bendahara gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak Ibu, sebab Tuhan berjanji setiap pemberian dengan sukacita akan Tuhan memberkati. Sukatan yang ditekan-tekan, digoncang-goncang, meluber, itu bagi orang yang tahu memberi dengan sukacita. Haleluya. Tuhan tolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan sedang ada di atas bangsa kami. Dan nubuatan Tuhan sedang digenapi atas bangsa kami. Di mana kami akan melihat setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan Tuhan sedang menuntun, memberi hikmat kepada pemimpin kami, presiden kami, Pak Jokowi ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan dengannya. Di saat-saat dia hadapi hal-hal yang genting, yang rasanya tidak mampu, kami tahu ada hikmat Tuhan dengannya. Sehingga keputusan yang diambil selalu mendatangkan berkat bagi Tuhan, bagi bangsa ini, bagi rakyat ini. Sehingga rakyat yang kecil sampai rakyat yang nikmati, semua menikmati sejahtera Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan kota kami yang kami cintai, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana kami lewati bersama. Kami tahu bahwa kota kami sejahtera, mendatangkan sejahtera juga buat kami. Sebab itu kami berdoa menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam persiapan pemimpin yang baru,
yang akan menggantikan orang yang tepat ini. Ibu Risma, kami tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan penggantinya yang terbaik. Sebab itu kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan beri pemimpin yang baik lagi. Sehingga kota kami tetap menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kota yang sejahtera, yang mendatangkan sejahtera buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat lawatan Tuhan atas kota kami. Di mana kota kami tetap sejuk. Kota kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan. Menyerahkan gereja kami, House of Grace. Dan Tuhan izinkan sudah 3 tahun berdiri di kota ini. Dan tetap eksis dan menjadi berkat. Kami berdoa topangan Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Topangan Tuhan terhadap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada beberapa jemaat yang terpapar. Tapi kami dengar bahwa tangan Tuhan tolong mereka. Dan hari ini mereka semua bangkit negatif. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, kami tahu bahwa Tuhan dengar doa-doa kami. Nah, kami juga berdoa buat yang lain. Ya Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun, kami tahu dalam nama Yesus tertolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat, mari kita siapkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang selalu tepati janji. Haleluya, arahkan hati dan pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan melindungi sidang jemaat. Bahkan Tuhan memelihara sidang jemaat. Keluar masuk sidang jemaat selalu diberkati Tuhan. Karena anugerah dan sejahtera dari Allah yang Bapa, kebenaran dan kasih karunia dari Yesus Kristus, oleh kekuatan persekutuan Roh Kudus tinggal dan menyertai kita, yang membuat masuk keluar kami selalu diberkati Tuhan. Mulai hari ini, bahkan sepanjang minggu ini sampai Tuhan datang, Tuhan selalu ada buat kami semua. Kasih Tuhan, terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi ya, ku percaya, oh ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, untuk menepati janji. Kau tepati janji-janji, menepati janji, janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.